Ya, di sini bukan hanya kereta api yang ramai, tapi suasana di Bandara Soekarno-Hatta juga masih dipadati warga yang akan berlibur. Bali dan Singapura menjadi tujuan yang paling banyak diminati warga. Moda transportasi udara atau pesawat ini masih menjadi salah satu favorit masyarakat untuk menuju lokasi liburan. Dan hari ini Bandara Soekarno-Hatta nampak dipenuhi warga yang akan pergi melancong ke sejumlah daerah. PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports mencatat sejumlah tujuan favorit masyarakat. Jika domestik adalah Bali dan Kota Medan, ini masih menjadi tujuan paling banyak. Sementara itu untuk penerbangan internasional negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ini paling banyak jadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau tadi di stasiun ramai, di bandara juga ramai, termasuk juga di pelabuhan nih, menjelang libur Tahun Baru dan juga Natal, aktivitas penyeberangan di pelabuhan Merak Cilegon, Banten, ini juga terpantau masih relatif lengang. Belum terlihat lonjakan signifikan arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Sejak Kamis pagi, intensitas kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Merak masih di bawah rata-rata libur panjang. Sejumlah kantong parkir terlihat belum padat, didominasi mobil pribadi dan beberapa bus antar kota. Situasi serupa juga terlihat di dermaga reguler yang di mana belum terlihat antrean panjang kendaraan maupun penumpang pejalan kaki. Meski begitu, petugas pelabuhan tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan lonjakan arus yang diperkirakan terjadi menjelang akhir tahun 2025. Gimana kondisi di perjalanan, ada macetkah atau seperti apa? Enggak, alhamdulillah lancar. Oh, lancar ya? Ya. Nah Bu, ini kan Ibu ngambil yang reguler berarti ya? Iya benar. Gimana kondisi di dermaga reguler ini, sepi atau rame? Sepertinya sih sepi ya, soalnya di penumpang bis juga sepi. Bu, kenapa sih lebih pilih mudik di hari Natal ini pas? Soalnya kan keluarga di kampung, anak di kampung, jadi pas liburan sekolah aja Pak. Gitu. Apakah libur juga pas waktunya atau seperti apa? Iya, pas libur, ngambil libur juga. Nah, rencana berapa hari di sana Bu? Rencana seminggu. Ya pemirsa, dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini pada momen libur Natal di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan Ihsan Ali dan juru kamera Ade Soherman, dan di Pelabuhan Merak ada kontributor Berita 1 Budiman. Selamat siang rekan-rekan. Iya, dan pertama kita akan memantau situasi di Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Sudah ada rekan Ihsan di sana. Ihsan, bagaimana nih pergerakan arus penumpang yang akan liburan ini? Apakah masih ramai di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang Nisrina dan Rama. Memang benar pergerakan penumpang cukup signifikan terjadi di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak pagi tadi hingga siang ini, dan memang ini dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang masih memilih moda transportasi pesawat untuk pergi berlibur di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dan data yang kami himpun dari PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports, khusus pada hari ini, Kamis 25 Desember 2025, memang dominasi penerbangan ini lebih banyak domestik dibandingkan dengan penerbangan internasional. Khusus penerbangan domestik ada sebanyak 832 penerbangan dengan rincian sekitar 72.970 penumpang. Sementara untuk penerbangan internasional ada sebanyak 286 penerbangan internasional dengan rincian 52.752 penumpang. Dan memang ada sejumlah tujuan atau destinasi favorit bagi masyarakat yang berlibur menggunakan moda transportasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jika bicara domestik, Bali ini masih menjadi tujuan utama bagi masyarakat untuk pergi berlibur, disusul Medan dan Surabaya. Sementara untuk tujuan internasional, Singapura ini masih menjadi tujuan utama bagi masyarakat untuk pergi berlibur, disusul negara Malaysia dan Arab Saudi. Dan keterangan yang kami dapatkan juga, puncak arus mudik periode Natal dan Tahun Baru ini telah terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 lalu,
dengan jumlah penerbangan sebanyak 1.158 penerbangan dan menembus 174.684 penumpang dalam satu hari. Dan pihak Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi kenaikan penumpang akan terus secara signifikan akan naik dan puncaknya diprediksi akan terjadi kembali pada Minggu 28 Desember 2025 yang mana diprediksi akan sebanyak 181.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dengan ada sebanyak 1.141 penerbangan. Dan data yang kami himpun dari Kementerian Perhubungan sendiri memang ada sebanyak 119,5 juta orang melakukan perjalanan di momen libur Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Dan penggunaan mobil pribadi ini masih menjadi primadona dikarenakan akan ada sebanyak 51,12 juta orang yang menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan untuk pergi berlibur. Disusul dengan sepeda motor, bus, mobil sewa, mobil travel, kemudian disusul pesawat dan kereta api jarak jauh. Untuk pesawat terbang sendiri ini angkanya di kisaran 3,57% atau sebanyak 4,27 juta orang yang menggunakan moda transportasi pesawat dalam momen libur Natal dan Tahun Baru. Dan puncak arus mudik sendiri ini telah terjadi pada kemarin, Rabu 24 Desember 2025, di mana ada sebanyak sekitar 17,18 juta pergerakan orang, dan Kementerian Perhubungan ini memprediksi puncak arus balik dari libur Natal maupun Tahun Baru akan terjadi pada Jumat 2 Januari 2026 dan diprediksi akan ada sebanyak 20,81 juta penumpang arus balik dari tujuan liburannya masing-masing. Dan kami juga masih memantau untuk kondisi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Mulai dari pagi hingga siang ini kenaikan penumpang juga cukup signifikan dan didominasi keluarga yang ingin berwisata dan berlibur baik dari domestik maupun juga internasional. Sementara itu, Nisrina, Rama, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ihsan Ali melaporkan langsung dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Nisrina, seru banget ya kalau kita lihat di belakang Ihsan Ali tadi. Banyak orang-orang yang ramai, suasana liburannya udah mulai dapat, banyak yang mengajak keluarga, banyak yang tadi bahkan sudah melihat juga ada banyak yang sudah pakai pakaian buat liburan, meskipun nanti bakal naik pesawat gitu ya. Mungkin dari turun pesawat dia mau langsung liburan gitu ya, nyantai-nyantai di pinggir pantai gitu. Benar. Senang juga ya tahu datanya bahwa banyak wisatawan yang memilih untuk liburan ke lokasi-lokasi di dalam negeri. Karena untuk mendorong pergerakan ekonomi juga. Betul sekali, Denpasar, Medan, dan Surabaya menjadi favorit. Betul. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan kami Budiman di sana. Selamat siang Budiman. Jika kemarin sempat terjadi cuaca buruk yang menyebabkan memang tidak begitu banyak kendaraan yang melintas di Pelabuhan Merak, bagaimana dengan hari ini Budiman? Baik, Rama dan Nisrina, dapat saya sampaikan hari ini untuk kondisi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, kondisinya masih tampak lengang. Tepatnya di belakang saya memang ada beberapa kendaraan yang terparkir di kantong parkir, namun tidak terlalu signifikan begitu, Rama. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa dermaga reguler di atas itu juga memang pemudik belum terlihat lonjakan dari kondisi dari kemarin itu. Begitu, Rama. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Sebelumnya tadi ada Ihsan Ali yang melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan rekan Budiman dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.